bakalan bahas ya saham SSIA atau Surya Semesta Internusa. Ya, jadi SSIA ini adalah perusahaan properti industrial dan juga konstruksi. Nah, yang menarik untuk SSIA ini adalah sahamnya itu dibeli sama beberapa investor besar, termasuk ya para konglomerasi. Ya, yang pertama yang beli itu adalah konglomerasi Jarum Group ya lewat PT Dwi Mulia Investama. Ya, mereka itu beli saham SSIA dengan jumlah yang cukup gede. Terus juga selain dari Jarum, ada juga grupnya Pak Prajogo Pangestu ya. Di ini juga beli SSIA lewat PT Chandra Asri Pasifik atau TPIA. Jadi TPIA itu beli saham SSIA. Dan selain dari grup Jarum, selain dari grupnya Pak PP, ada juga Henan Putirai itu juga beli sahamnya SSIA. Jadi cukup menarik teman-teman ya, karena SSIA ini dibeli sama beberapa investor besar. Artinya bisa jadi mereka itu melihat sesuatu yang potensial banget yang ada di SSIA. Nah, kita coba lihat teman-teman ya di bagian insider ya di Stockbit. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya untuk SSIA ini sahamnya dibeli sama Dwi Mulia Investama ya. Ini rutin beli teman-teman ya dari mulai bulan Juli ya. Dwi Mulia Investama udah beli terus sahamnya. Ya, awal Agustus dia beli, tanggal 5 Agustus dia beli lagi. Henan Putirai juga sama teman-teman ya, dia beli juga nih. Ya, Dwi Mulia beli, Henan Putirai beli, yang terbaru itu Henan Putirai beli lagi. Ya, dan kali ini jumlahnya gede banget teman-teman si Henan Putirai ini. Ya, jadi si Henan Putirai sama Dwi Mulia Investama atau Jarum Group ini rutin banget beli saham SSIA, dan ditambah juga kalau kita coba ke bulan Juli teman-teman ya, kita lihat di bulan Juli ya teman-teman. Di tanggal 15 Juli ini Chandra Asri ya, TPIA ini beli juga sahamnya SSIA. Gitu ya. Jadi ini menarik teman-teman ya. Kalau misalnya sampai ada investor besar beli saham SSIA ya sampai sebanyak ini, kan bisa jadi mereka itu pasti melihat sesuatu yang potensial, sesuatu yang bisa jadi ini akan kasih profit yang gede untuk mereka dari saham SSIA. Gitu ya, nggak mungkin dong kalau mereka berani beli saham SSIA itu tujuannya cuma buat buang duit atau cuma buat iseng-iseng doang, kan nggak mungkin gitu. Pasti tujuannya itu ada tujuan untuk profit. Gitu ya, entah profit dari sahamnya atau mereka itu mau ngelakuin investasi strategis untuk ekspansi bisnis. Gitu ya. Pasti ada tujuannya kalau mereka itu sampai beli sahamnya itu sebanyak ini. Nah, sebelum kita bahas ya kenapa sih para investor besar ini beli sahamnya SSIA, kita bakalan lihat dulu gimana sih model bisnis dari saham SSIA. Nah, jadi SSIA ini adalah perusahaan properti industrial di mana mereka ini punya dua project. Ya, project yang cukup besar. Yang pertama itu adalah Surya Cipta City of Industry. Jadi ini benar-benar kota industri ya, ini benar-benar daerah di mana dia ini punya properti industrial gitu ya. Yang kedua itu adalah Subang Smartpolitan. Ini adalah kota yang lebih komprehensif di mana di dalamnya itu ada macam-macam ya, ada industrialnya, ada pusat perbelanjaan, pusat komersil, terus juga ada perumahannya, residensialnya gitu ya. Terus juga ada pusat edukasi kayak sekolah, kampus dan lain sebagainya. Jadi untuk Subang Smartpolitan ini lebih ke konsep kota yang cukup komprehensif. Nah, manajemen bilang bahwa untuk Subang Smartpolitan itu lokasinya cukup strategis, di mana dia punya akses ke jalan tol, ya direct tol akses. Terus juga mereka itu punya akses yang cukup terjangkau ke Pelabuhan Patimban, ya, di mana di sini kita bisa lihat jaraknya itu kurang lebih 40 km. Jadi cukup strategis untuk lokasinya, ya, konektivitasnya cukup bagus. Ya, selain dari Pelabuhan Patimban, ada akses juga ke Bandara Kertajati ya 70 kilo, terus juga ke Jakarta 90 kilo. Gitu ya. Jadi menurut manajemen ya mereka ini punya lokasi yang cukup strategis. Gitu ya. Konektivitasnya cukup bagus ya. Konek ke tolnya ada, konek ke pelabuhan, konek ke bandaranya juga ada, ke pusat ekonomi which is itu kota Jakarta juga cukup oke gitu ya. Jadi lokasinya menurut manajemen cukup strategis. Nah, terus juga mereka ini tentunya didukung sama akses untuk ke infrastruktur ya, mulai dari Wush, ya, terus juga ada pelabuhan, ya tadi gue udah mention Pelabuhan Patimban, gitu ya, akses ke jalan tol, gitu ya. Jadi cukup aksesibilitasnya cukup bagus untuk Surya Cipta maupun ke Subang Smartpolitannya juga, gitu ya. Terus juga ada high quality projects ya di Surya Cipta City of Industry-nya, di mana di Surya Cipta City of Industry ini ada berbagai macam tenan teman-teman ya, tenan untuk industrialnya, properti industrial, mulai dari otomotif, building supply, consumer goods gitu ya, dan masih banyak lagi, termasuk juga data center. Ya, which is data center ini cukup bagus prospeknya di masa depan seiring dengan semakin kita masuk ke era digital dan juga era AI.
gitu ya. Jadi kalau misalnya ke depannya si Surya Cipta ini dia bisa ngembangin lahannya dan itu bisa jadi permintaan untuk data center itu bisa semakin besar, ini tentunya juga bisa jadi sumber pertumbuhan yang cukup bagus untuk si SSIA gitu ya. Nah, itu untuk Surya Ciptanya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat untuk si Subang Smartpolitan. Nah, Subang Smartpolitan itu di bagian sini teman-teman ya. Di bagian ini. Ya, jadi Subang Smartpolitan ini kota yang lebih komprehensif ya. Jadi di sini manajemen bilang bahwa di sini akan ada properti komersil ya, pusat perbelanjaan, ada industrialnya juga, ada residensialnya, ada leisure ya, tempat buat rekreasi. Terus juga ada education ya, pusat edukasi kayak sekolah, kampus gitu ya, dan juga ada supporting infrastructure gitu ya. Jadi ini lebih ke konsep kota yang komprehensif. Ya, jadi itu dua project utama dari SSIA, yaitu Surya Cipta City of Industry dan juga Subang Smartpolitan. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya, kenapa sih para investor besar ini beli sahamnya SSIA, baik itu Djarum maupun Henan Putirai maupun Chandra Asri. Ya, kita bakalan bahas kali ini. Nah, sebenarnya baik dari sisi Djarum maupun dari sisi Henan Putirai maupun dari Chandra Asri itu sebenarnya mereka itu nggak kasih tahu kenapa mereka beli saham SSIA. Apalagi belinya itu banyak dan di harga tinggi. Ya, jadi mereka itu nggak kasih tahu persisnya kenapa. Nah, tapi gue punya beberapa dugaan, punya beberapa prediksi nih kenapa mereka beli. Gitu ya. Nah, gue mulai untuk ngebahas dari sisi grup Djarum dulu ya. Jadi kan kita tahu ya teman-teman ya, grup Djarum ini adalah konglomerasi besar ya. Dia ini grup bisnis yang gede banget yang ada di Indonesia, yang mana bisnisnya grup Djarum itu kan banyak banget ya, mulai dari perbankan, menara telekomunikasi, ada properti juga, ada retail juga, ada elektronik, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, bisa jadi ya, grup Djarum, si konglomerasi besar ini memang mau ngelakuin ekspansi strategis di lahannya SSIA. Ya, jadi mereka ini bisa aja mau ngebangun bisnis yang banyak ya, atau bisnis yang besar juga di lahannya SSIA. Makanya mereka beli sahamnya SSIA. Gitu ya. Karena dengan mereka itu ngebangun bisnis yang banyak di lahannya SSIA, itu bisa jadi sumber pertumbuhan nggak cuman buat grup Djarum doang, tapi buat SSIA-nya juga. Gitu ya. Kan grup Djarum itu bisa aja mereka itu mau ngebangun menara telekomunikasi misalnya buat TOWR. Atau grup Djarum ini kan pemiliknya Bank BCA, bisa aja mereka mau ngebangun kantornya Bank BCA yang gede di sono. Kan itu juga bisa aja. Ya. Dan si grup Djarum ini kan juga punya bisnis properti. Ya, di antaranya teman-teman ya. Ini mungkin reminder buat kita semua. Grup Djarum itu adalah pemilik dari Mall Grand Indonesia. Jadi dia sebenarnya juga punya bisnis mall super blok. Nah, kan bisa aja ya, grup Djarum itu dengan dia udah pengalaman nih, udah punya Mall Grand Indonesia, bisa aja dia juga mau ngebangun mall di lahannya SSIA. Ya, atau mungkin dia juga mau ngebangun hotel, mau ngebangun perumahan gitu ya, tempat tinggal, hunian gitu ya. Nah, jadi memang bisa aja si grup Djarum ini memang mau ekspansi besar-besaran di lahannya SSIA. Jadi dia mau ngebangun bisnis yang banyak di lahannya SSIA. Dan dia juga punya bisnis retail, teman-teman ya. Rans Market itu kan punyanya si grup Djarum juga. Jadi bisa aja dia mau ngebangun gerai Rans Market yang gede di sono. Ya, jadi itu bisa jadi bagian dari rencana ekspansi strategis dari grup Djarum. Ya. Nah, dari sisi SSIA-nya gimana? Nah, ini juga akan diuntungkan tentunya. Karena dengan adanya grup Djarum yang masuk, ditambah TPIA juga masuk, ini berpotensi untuk jadi potensi penjualan lahan yang gede banget untuk SSIA. Gitu ya. Jadi SSIA ini penjualan lahannya, kalau misalnya memang kayak gitu terjadi, Djarum mau masuk, mau ngediriin bisnis, TPIA masuk mau ngediriin bisnis, ya, itu kan tentunya bisa nambah penjualan lahannya SSIA secara signifikan dong. Ya, dan itu tentunya akan nguntungin SSIA. Dan juga dengan adanya grup Djarum sama grupnya Chandra Asri ya, Pak Prajogo masuk ke SSIA ya, dengan mereka itu ngebangun bisnis yang banyak, itu kan tentunya bisa mendorong lapangan pekerjaan dong. Ya. Nah, dengan lapangan pekerjaan itu meningkat permintaannya di lahannya SSIA, baik itu di Subang Smartpolitan maupun itu di Surya Cipta City of Industry, ya, dengan lapangan pekerjaan itu bertambah,
Artinya kan kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan untuk hunian itu kan juga bertambah. Baik itu hunian dalam bentuk perumahan, ataupun itu hunian dalam bentuk apartemen, hotel gitu ya. Nah, itu kan juga permintaannya bisa bertambah. Ya, jadi itu tentunya bisa jadi sumber pertumbuhan yang signifikan buat SSIA. Tadi penjualan lahannya juga bisa meningkat signifikan, meningkat pesat. Ditambah juga kalau misalnya banyak bisnis di sono, ya, banyak juga rumah, ya, banyak juga rumah yang dibutuhkan di daerahnya SSIA, itu juga bisa mendorong permintaan untuk penjualan rumah, plus juga itu bisa mendorong permintaan untuk adanya penjualan hotel, sewa hotel gitu ya. Jadi itu juga bisa ningkatin yang namanya recurring income untuk si SSIA dari bisnis perhotelannya dia gitu ya. Jadi dengan banyaknya bisnis ya, tempat tinggal itu semakin dibutuhkan karena lapangan pekerjaannya bertambah, dan itu tentunya bisa jadi sumber pertumbuhan yang signifikan banget buat si SSIA. Nah, dari sisinya grup Pak Prajogo Pangestu gimana? Dari sisinya Chandra Asri. Nah, kalau menurut gua dari sisi Chandra Asri, sekali lagi teman-teman ya, ini bisa benar dan bisa juga enggak. Ya, bisa aja Chandra Asri ini memang mau ngebangun bisnis juga di sana. Lebih spesifiknya, menurut gua, si Chandra Asri atau TPIA ini bisa aja mereka itu mau ngebangun yang namanya industrial park. Atau mungkin ngebangun pabrik petrochemical. Kan si TPIA ini kan bisnisnya petrochemical ya. Jadi bisa aja mereka itu mau ngebangun komplek industri, ya, komplek pabrik untuk petrochemicalnya mereka di lahannya SSIA, teman-teman. Gitu ya. Jadi dengan masuknya dua konglo, ya, grup Jarum, grupnya Pak PP lewat Chandra Asri, itu bisa memboost, itu bisa ningkatin lapangan pekerjaan di daerahnya SSIA, dan itu tentunya bisa mendorong pertumbuhan untuk permintaan tempat tinggal, baik itu rumah, kos-kosan, ataupun itu hotel, apartemen di daerahnya SSIA, terutama di Subang Smartpolitan. Dan dengan kayak gitu tentunya akan semakin banyak dong brand-brand properti ya yang masuk ke lahannya SSIA. Ya, dan dengan kayak gitu itu bisa jadi potensi pertumbuhan penjualan yang signifikan buat SSIA, baik dari segi penjualan lahan maupun itu dari segi recurring income, pendapatan sewa gitu ya, sewa space di mallnya gitu ya, atau juga pendapatan sewa untuk hotel, ya kan? Itu kan bisa jadi sumber recurring income buat si SSIA. Gitu teman-teman ya. Jadi coba kalian komen deh, menurut kalian gimana nih untuk prospek dari SSIA? Ya, dengan adanya si Chandra Asri masuk, dengan adanya grup Jarum ini masuk ya ke SSIA, menurut kalian ya, dugaan kalian, hipotesis kalian itu gimana sih? Menurut kalian apakah ini akan bagus banget buat SSIA, atau bisa jadi dengan mereka ini beli di harga atas, ini malah jadi merugikan buat si grup Jarum sama grup Pak PP? Tapi yang gue yakin teman-teman ya, yang namanya konglomerasi kalau masuk ke suatu saham, dalam hal ini SSIA, menurut gue pasti kalau misalnya mereka sampai beli sebanyak itu kayak grup Jarum, ya tentu aja alasannya bukan buat main-main ya, bukan buat sekedar buang duit doang. Pasti ada tujuan untuk profit. Entah itu profit dari sahamnya, atau memang ngelakuin rencana ekspansi strategis. Gitu ya, jadi bisa jadi memang bagian dari ekspansi bisnis. Tapi ya yang gue tahu, yang gue yakin adalah pasti mereka nggak main-main. Pasti nggak cuman asal buang duit doang. Gitu ya, pasti ada strategi khusus ke sana. Gitu ya, strategi khusus ke sana untuk ekspansi bisnis. Gitu teman-teman ya. Dan juga teman-teman ya, kalau soal SSIA sendiri, kalau kita bicara soal Subang Smartpolitannya, kan Subang Smartpolitan ini juga udah ada brand BYD teman-teman ya, dimana BYD ini juga dia beli lahan itu cukup besar teman-teman dari SSIA ya. Nah, dengan BYD ini masuk ke SSIA, dia beli lahan, ya mungkin lahannya bisa dipakai buat bangun pabrik, buat bangun pusat manufaktur. Itu juga bisa mendorong perusahaan-perusahaan lain yang masih bagian dari rantai pasok kendaraan listrik, ya contohnya kayak perusahaan produsen baterai EV, gitu ya. Itu juga bisa aja perusahaan-perusahaan kayak gitu, ya ngebangun bisnis di lahannya SSIA teman-teman. Jadi dengan BYD itu masuk ke SSIA, beli lahan di sana, ya itu bisa menimbulkan efek domino untuk SSIA, gitu ya. Jadi SSIA ini gue ngelihat kalau memang potensinya gede banget, ya, dimana dengan Jarum masuk itu bisa berpotensi untuk naikin penjualan lahan. Kalau memang skenario kayak tadi terjadi, TPIA masuk
itu juga berpotensi untuk naikin penjualan lahan. Ya, ditambah juga dengan BYD masuk, itu tentunya juga bisa kasih efek domino. Nah, mungkin inilah yang dilihat sama Grup Djarum, dilihat sama Henan Putirai, dilihat sama TPIA. Ya, jadi untuk SSIA ini memang bisa jadi kedepannya dalam jangka panjang terutama potensi pertumbuhan bisnisnya itu akan sangat masif. Nah, tapi gue mau kasih peringatan ya teman-teman ya. Hanya karena investor besar, para konglo ini beli saham SSIA, yang mana mungkin aja memang mereka itu melihat sesuatu yang potensial banget di SSIA ini, tapi bukan berarti kalian itu ikut-ikutan beli sahamnya juga. Jangan selalu ikut-ikutan sama investor besar. Gitu ya, kalian tetap harus analisa lagi bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa, gitu ya. Dan menurut gua justru malah sekarang itu waktunya untuk waspada teman-teman, karena ya ini PI-nya udah mahal banget teman-teman ya, 118 kali ya. Ini PI-nya udah mahal banget, udah kemahalan gitu ya. Dan memang dari awal tahun ini kenaikannya memang udah kenceng banget, udah tinggi banget kenaikannya gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau menurut gua ya ini sahamnya ya bisa dibilang udah dipucuk gitu ya. Hati-hati jangan sampai kalian belinya di pucuk, karena ya ujung-ujungnya kalian bisa nyungsep gitu ya. Bisa aja profit memang, tapi ya waspada kalau misalnya ternyata ini memang udah di pucuk gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari segi fundamental, ini Q1 sama Q2 nya juga masih loss teman-teman ya. Jadi nggak didorong sama fundamental sama sekali. Ini benar-benar memang cuman karena ada investor besar yang masuk, yang mana kan memang mungkin aja mereka melihat ada potensi yang besar ya kan. Tapi kan teman-teman juga harus antisipasi kalau misalnya skenario yang tadi gue jelasin itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap harus antisipasi, tetap harus waspada ya, tetap harus kalian cek lagi nih apakah ini ternyata memang udah dipucuk gitu ya. Karena kalau memang ini udah dipucuk ya bahaya, kalian bisa nyungsep, dan nyungsepnya itu bisa nyangkut gede banget gitu ya. Jadi hanya karena investor besar beli sahamnya bukan berarti kalian harus ikut-ikutan juga untuk beli sahamnya. Dan tetap do your own research, pastiin kalian analisa lagi SSIA ini seperti apa dan prospeknya seperti apa. Oke, jadi itu dia untuk saham SSIA ya, untuk pembahasan SSIA ini yang dibeli sama investor besar kayak Grup Djarum, Henan Putirai, dan juga grupnya Pak PP. Nah, menurut pandangan kalian gimana nih? Ya, menurut pandangan kalian, apakah ini bisa jadi potensi pertumbuhan yang cukup masif buat SSIA? Ya, apakah memang benar Djarum sama TPIA ini memang mau ekspansi strategis? Ya, atau harga sahamnya yang naik tinggi ini cuman kenaikan sementara dalam jangka pendek, abis itu harganya bisa turun dalam? Ya, pandangan kalian gimana nih? Boleh banget kalian share opini kalian tentang saham SSIA ini di kolom komentar. Siapa tahu ya teman-teman ya, bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham SSIA, jadi keputusan untuk beli saham sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian semua. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.